Halo Diectors, balik lagi bersama Diet Podcast setiap hari Sabtu jam 8 malam. Seperti biasa kita bakal ngobrol-ngobrol seputaran lifestyle anak muda zaman sekarang seperti pertemanan, percintaan, dan lain-lain yang pastinya seru dan gak boleh kamu lewatin. Dan juga jangan lupa buat selalu jaga jarak, jaga kesehatan, jaga hati, jaga mental, dan juga jaga finansial kamu biar kamu bisa nikmatin setiap episode terbaru dari Diet Podcast. So, this is it. Diet Podcast. Halo Wawa. Halo Dandi. Iyo, balik lagi nih sama kita, Wawa sama aku Mancai. Iya. Aduh, ada apa nih Dan? Tiba-tiba kayaknya ada yang asik nih diperbincangkan. Lagi ini nih, lagi hot all trending sekali nih. Apalagi All trending Nas. Nggak suka like. Apa tuh? Aduh. Rame ya? Iya, rame kali itu kayaknya tuh lagi semua kayaknya timeline tuh ngebahas itu. Iya. Berita juga kayaknya itu lagi masalahnya. Tapi kayak apa ya? Kayak kita nengok, kalau misalnya nengok artis apa segala macem, itu kayak gampang banget gak sih, kayak yang gampang pisah ya? Iya, kayak mereka kayak dan masalahnya sama gitu ya? Kayak gampang banget loh buat mereka tuh selingkuh apa gimana, gampang sekali bercerai kayak gitu kan. Iya, dan cerainya tuh kayak karena selingkuh kebanyakan gitu ya. Kenapa tapi kalau menurutku, kalau misalnya cerai gitu kan, emang misalnya prinsipnya nggak sama lagi atau mereka udah nggak bisa mempersatukan pemikiran mereka, ya it's okay lah. Iya. Tapi kalau selingkuh menurutku paling nggak bisa ditoleransi sih. Iyalah. Iya, selain mungkin KDRT segala macem ya, itu kan emang udah masuk kriminal lah. Selingkuh ini kan kita nggak tahu masuk kriminal atau enggak ya kan. Tapi menurutku karena selingkuh ini udah langsung mengkhianati komitmen mereka yang pertama, saling mencintai gitu kan, sama saling setia. Ya itu sih kalau aku kayak apa sih orang kok. Dan selingkuh itu kan dilakukan secara sadar ya. Ya nggak mungkin dia aku nggak sadar nih aku selingkuh, nggak mungkin dong. Atau alasan klarifikasi yang baru-baru ini kita dengar kayak gitu. Saya khilaf tapi 2 tahun. Tidak ada khilaf 2 tahun. Melewati Idul Fitri, Idul Adha, tahun baru 700 hari lebih Anda khilaf. Tidak ada seperti itu. Khilaf itu sekali. Gak mungkin dong. Iya, khilaf itu sekali. Kalau 730 hari namanya bukan khilaf. Mohon maaf. Doyan. Iya. Dinikmati dong. Dinikmati dong dia. Tapi kalau menurut selingkuh itu apa sih sebenarnya? Aku juga masih itu sih banyak. Kayaknya orang tuh nganggap selingkuh itu cuman soal kalau dia punya pasangan lagi atau dia ngapain gitu. Belum ada itu sih definisi jelasnya itu kayak mana sih Wak sebenarnya? Sebenarnya kata selingkuh itu kalau dari KBBI ini ya, secara formalnya dulu nih, menyembunyikan sesuatu, tidak jujur atau tidak berterus terang. Tapi kalau misalnya kita lanjutin lagi nih, selingkuh itu biasanya kalau dalam bahasa kita sehari-hari itu ya kayak perilaku atau menjalin hubungan dengan orang ketiga lah, gitu nggak sih? Oh iya. Di luar hubungan resmi. Hubungan resmi ini ya kalau kita sebagai remaja ya mungkin pacaran, atau
hubungan resmi pernikahan kayak gitu. Jadi ya ada orang ketiganya kalau kita bilang selingkuh ini. Jadi gitu ya. Jadi intinya kita punya suatu hubungan yang spesial atau suatu hubungan di luar hubungan kita yang resmi. Ini kita hubungan resminya bisa ya kita anggap aja lah pacaran resmi, anggap aja. Pacaran, anggap aja. Nikah apalagi karena ya memang seumur kita relate-nya segitu gitu ya kayak gitu. Sosial lingkungan kita nganggap pacaran itu ya anggapnya ya lingkungan masyarakat lah sekarang kayak gitu. Pacaran tuh ya resmi non resmi lah, apalagi udah kayak tunangan apa nikah kayak gitu kan. Itu kan udah bener-bener itu banget, nikah terutama gitu kan banyak banget kan udah sekarang resmi lah. Intinya kita nyembunyiin juga ke pasangan kita gitu kan. Iya. Jadi kalau misalnya terus ada lagi nih apa? Gimana? Nah jadi tapi ada lagi nih batasan selingkuh nih. Jadi nggak selamanya selingkuh itu harus ada orang ketiga nih Dan. Karena memang dari definisi awalnya pun selingkuh itu bukan adanya hubungan orang ketiga kan. Itu kan arti dalam kehidupan kita sehari-hari lah ya. Iya. Karena memang dari awalnya pun selingkuh itu artinya kan tidak jujur atau tidak berterus terang. Nah jadi tuh ada lagi batasan selingkuh. Apa tuh? Selingkuh itu artinya dia melanggar komitmen kayak yang Dani bilang tadi kan, melanggar komitmen rasa kasih sayang antar kita dengan pasangan kita gitu ya, akhirnya melukai rasa kepercayaan dalam suatu hubungan romantis. Jadi batasan selingkuh dari orang-orang tuh beda-beda. Misalnya nih Dan, kau sama cewek kau Dan. Aduh, ceweknya siapa menurut ini? Cewek kau, aduh siapa ya? Nanti dibayang-bayang dulu. Iya. Imajinatif dulu ya sementara. Imajinasiin dulu aja lah ya. Iya. Misalnya si A, cewek kau si A. Aduh jangan si A lah ya. Aduh, si B. Iya Bella. Karena begitu bebas. Si B aja melangkah ke alfabet selanjutnya. Lanjut. Menurut si B nih, ketika kau maaf ya, misalnya lihat video yang enggak video 18 plus. Waduh, yang diam-diam kayak yang itu dong, lagi masih dalam hubungan pernikahan tapi ada video-videonya. Aduh, yang kasus-kasus yang itu yang waktu itu kan ada kan sebelum ini. Aduh, iya. Ini kok cuma nonton aja Dan. Apa? Misalnya nih dalam suatu hubungan nih, kau cuma nonton di web mana lah gitu kan. Tapi kau tidak jujur. Nggak jujur kalau kau nonton itu ya. Mana ada sih orang nonton itu jujur ya kan? Iya. Kayak diam-diam. Nah, tetapi kalau itu si B itu menganggapnya kau nggak jujur, terus itu melukai perasaannya dan dia merasa terhianati, ya berarti kau udah selingkuh. Walaupun tidak ada orang ketiga di dalam itu. Beda lagi misalnya si siapa, misalnya si Halloween gitu ya. Beda lagi si Halloween. Halloween menganggap selingkuh itu ya harus ada orang ketiganya gitu. Ketika pasangannya itu berhubungan romantis dengan orang ketiga itu baru dinamakan selingkuh. Jadi batasan selingkuh tiap orang itu beda-beda, asalkan intinya tuh yang tidak jujur gitu. Iya, misalnya ada gitu ada lagi nih kalau dari aku ya. Misalnya ini sebagai percontohan aja nih, sering terjadi di dunia nyata gitu kan. Misalnya nih kalau orang ini kita pacaran misalnya. Kita punya pasangan, tapi pasangannya nih kita punya posisinya punya sahabat lawan jenis. Biasanya kan kita pakai tameng itu enggak sih? Tameng, cuman temen kok. Cuman sahabat kok. Iya, tapi kalau aku kan lebih kenal sama dia lebih dulu daripada kamu. Iya, gitu ya? Iya benar, tapi kan harusnya ada konsen enggak sih masing-masing dari kita, misalnya yang lagi sahabatan, misalnya kompromi nggak sih harus, misalnya yang satu nggak setuju, aku nggak suka kamu sahabatan sama dia, ya itu it's okay kita mengutarakannya gitu kan, tapi kita kan nggak bisa maksain nggak sih, kayak kita ya batasan orang beda-beda, nggak mungkin aku kan cuma sahabatan kalau kamu ya kan bisa kompromi dulu nggak sih, negosiasi dulu gimana baiknya gitu loh. Jadi tapi kalau selama kita udah ngelanggar batas-batas itu ya artinya kita selingkuh gitu loh. Menurutku kayak gitu. Jadi ada 3 batasan umum lagi Dan. 3 batasan umum
meskipun tadi kan dibilang kayak orang tuh selingkuh tuh beda-beda. Cuman ada 3 pandangan umum nih orang dikatakan selingkuh. Ya, apa tuh? Yang pertama itu ada ketertarikan fisik. Ya, kenapa? Misalnya kayak ya selingkuh itu identik dengan cowok nggak sih? Ya kalau cowok itu wajar nggak sih kalau misalnya ngeliat cewek cantik meleng dikit gitu, wah cantik nih gitu, Iya. ya kan? Itu Gitu kan, cewek juga gitu. Kayak yang normal nggak sih, kayak manusiawi lah kalau kita. Iya normal, ngeliat. cewek sih juga gitu. Di drakor pun kayak wah ganteng nih kayak gitu kan. Nah tetapi sebetulnya kalau misalnya orang tertarik secara fisik itu ya wajar kan. Cuman menjadi berbahaya atau menjadi tidak wajar ketika ada 2 indikator lainnya nih. Apa tuh? Yang pertama kedekatan emosional, yang kedua kerahasiaan itu tadi. Jadi ketika misalnya Dandi nih, wah cantik nih, terus nanti Dandinya berusaha untuk mendekatkan diri secara emosional kepada cewek cantik itu, dan itu pun dirahasiakan dari pasangannya, nah itu udah selingkuh. Nah, iya. Nah balik lagi ke sahabat yang tadi tuh, kalau misalnya kita misalnya Wawa punya hubungan terus Wawa juga punya sahabat cowok gitu ya, tetapi Wawa terus terang nih ke pasangan Wawa yang tadi kayak Dandi bilang diomongin baik-baik, nah itu kan nggak selingkuh. Tetapi kalau di situ ada unsur kerahasiaan, kata kuncinya itu kerahasiaan itu tadi, ya berarti itu ya jatuhnya selingkuh. Iya, misalnya kita nggak tahu nih pasangan kita sama sahabatnya ngabarinnya tiap 1 detik sekali, misal 3 detik sekali. Waduh. Itu sahabat seperti apa sebenarnya? Itu kan kita, atau misalnya kita nggak tahu nih, kita bilangnya sahabatan tapi frekuensi intensitas berhubungannya lebih ke sahabat. Itu kan kalau nggak kita bilang ke pasangan, ya kita logika aja lah sekarang kan. Kita lagi punya couple nih, punya pasangan, tapi kita lebih intens sama orang lain. Itu tuh kayak yang udah wajar nggak sih kayak kita bilang, oh kok kamu lebih sering sama dia gitu kan? Itu kan ya gimana ya? Ya tetap aja cemburu ya Bun. Sebagai manusia yang iya, normal. mungkin satu lagi yang perlu digarisbawahi nih Pak, kayak tadi kita suka sama orang tuh wajar. Nih, misalnya aku punya pacar, suka sama orang itu kita nggak bisa ngebatasin nggak sih? Misalnya tiba-tiba kalau lagi misalnya aku punya pasangan, terus aku suka sama orang lain, misalnya si C gitu. Aku kan sama si B tuh, suka sama si C. Itu tuh it's okay. Kita punya feeling tuh it's okay. Tapi untuk mengusahakannya untuk bersama, apalagi dalam keadaan kita situasinya punya pasangan gitu. Udah punya pasangan. Nah, kalau kalian punya problem kayak gini, menurutku, kalau saran dariku ya lepasin dulu salah satu dong. Gak adil kalau kita kebanyakan nih kalau aku ngerasa ya beberapa pasangan, mereka tuh cari dulu, udah ada cadangan, siap-siap putus, baru langsung pindah gitu. Astagfirullah. Terus ada lagi terus ada lagi alasannya, aku waktu itu tiba-tiba aja gitu. Nggak ada tiba-tiba namanya. Kamu nggak waktu itu kamu nggak ada buat aku, dia yang ada buat aku. Ini sebenarnya udah termasuk selingkuh gitu loh. Cuman mereka secara nggak langsung gitu loh. Jadi ya jadi selingkuh itu nggak sesederhana kalian dalam hubungan terus langsung menjalin hubungan, nggak. Jadi ya ini mesti diwaspadai. Banyak hal-hal selingkuh sebenarnya yang orang mikirnya tuh kayak biasa aja gitu ya. Sebagian orang lah itu nggak biasa aja, tapi sebenarnya itu selingkuh gitu. Mestinya dihindarin sih kalau menurutku, karena bibit-bibit kayak gitu kita ngerasa cuman kayak gini kok, terus menerus, jadi lama-lama mewajarkan hal-hal yang salah gitu loh. Itu kebiasaan orang-orang ya, termasuk kita juga mungkin gitu kan. Ya itulah salah satu alasan kenapa orang selingkuh kan, karena mewajarkan hal yang tidak wajar gitu. Iya, benar. Apalagi sampai tahan akhirnya gitu. Sampai gini ya. Nah, ini salah satu konsepsi yang salah lagi menurut gua. Kenapa tuh? Setiap ada perselingkuhan, yang dipersalahkan ini selalu yang pertama, yang gimana ya, masyarakat memandangnya itu selalu ngomongnya pelakor gitu. Atau
ya gimana ya? Jadi ibaratnya tuh cuman cewek. Orang ketiganya. Nah iya, cuman ceweknya doang nih yang mau nih. Kalau misalnya cowok ya. Nah aku agak bingung juga ya, kayak yang kenapa sih malah sorotan utamanya nih ke cewek? Aku ngerasa gak adil banget gitu loh, kayak yang kan mereka sama-sama mau, harusnya yang dihujat gitu kan. Ya yang disalahin dua-duanya dong. Ya nggak sih kayak yang kita tahu ada kan seleb yang couple goals setiap hari mengupload kebahagiaan, kaya raya bersama keluarga, influencer, anaknya sudah beberapa. Nah itu seingatku ya baru-baru ini mereka cerai itu dan karena sebelumnya nih aku tahu yang si cowoknya ini memang doyan selingkuh gitu kan, dan mereka akhirnya pisah. Kayak yang ya nggak disorot nggak sih cowoknya, kayak yang cowoknya salah gini malah dari si ini kita belajar gitu malah kenapa yang disorot tuh malah yang kok yang disorot kebahagiaan mereka selama ini. Apakah mereka salah mengupload kebahagiaan gitu, atau mereka salah? Iya kan mereka memang waktu itu memang lagi bahagia, lagi bahagia gitu. Aku agak tidak ada pencitraan agak gitu kan. Gimana ya? Ya kita nggak tahu lah ya, tapi kan ya pasti nggak mungkin lah, walaupun si siapa mungkin selingkuh di antara mereka ada yang selingkuh, nggak mungkin nggak ada kebahagiaan juga di antara hidup mereka selama beberapa tahun itu kan. Aku nggak tahu sih kalau omongan orang tuh udah nggak bisa dibendung lagi pokoknya. Tapi ya mindsetnya yang salah. Satu lagi nih yang harus dihindarin tiap dari orang berpasangan nih. Kalau misalnya, nah kan tadi seingatku nih si cowoknya ini sebelum menikah emang ada dulu nggak sih kasus pernah pernah selingkuh dan pernah menanamkan benih di tempat cewek lain. Benih apa tuh bang? Benih lobster. Waduh, benih lobster yang itu ya impor gitu. Nah jadi kata beberapa kali nih ku baca dari penelitian, selingkuh itu kebiasaan yang salah satu yang susah banget hilang. Nah ya karena selingkuh itu candu dan dia kayak yang gimana ya, kayak kita kalau nengok orang sekali selingkuh itu chance-nya gede banget untuk selingkuh selanjutnya gitu loh. Karena ya hampir bakal selamanya dia kayak gitu loh, secara langsung ataupun nggak langsung. Nah misalnya kalian nih yang sekarang lagi punya pasangan, pernah kalian temuin pasangan kalian selingkuh? Kalau aku ya prinsip dariku, apapun yang dilakuin pasangan, kalau misalnya selingkuh nih, apapun alasannya, aku saat itu juga bakal mutusin selamanya nggak akan lagi aku sama dia gitu loh. Karena menurutku itu salah satu yang susah hilang gitu loh, entah itu cowok ataupun cewek gitu loh. Ya jadi kalau menurutku kalian yang sekarang punya pasangan terus pernah kepergok selingkuh gitu, mendingan udahlah mau sesayang apapun kalian gitu ya, udah lepasin aja karena kesempatannya lebih besar lagi nanti di hari-hari selanjutnya. Mending tidak menutup kemungkinan dia bakal selingkuh lagi. Kalian bersyukur ditunjukinnya sebelum kalian punya hubungan resmi gitu loh. Iya betul. Kan gak enak kan omongan-omongan tetangga dan keluarga. Oh kok cerai, oh kok janda, oh kok sudah duda. Kayak gitu kan pasti itu nggak bisa itu. Pasti. Nah jadi untuk itu ada satu itu sih kalau kataku prinsip yang perlu ditanamin. Pilih pasangan itu sesuai kalian, karena kalian milih dia karena dia orangnya. Dia apa adanya lah. Dia apa adanya, dia orangnya. Jangan kalian dia bersama segala kekurangannya. Dan segalanya tentang dia. Jangan kalian
menikah ataupun berpasangan itu karena aku ingin mengubah dia. Aduh, kalian Bu, yang bisa Kamu mengubah bukan pesantren. Nah, yang bisa mengubah seseorang adalah dirinya sendiri. Mohon maaf, nggak bisa kalian tiba-tiba ujuk-ujuk misalnya aku enggak, misalnya siapa lah namanya Bambang gitu kan. Nah, dia nih suka ngerokok gitu. Banyak nggak sih cewek yang dia karena good looking gitu kan, good looking, baik segala macam, tapi dia nggak suka dia ngerokok gitu misalkan. Ya tapi kayaknya kalau rokok masih bisa sih. Enggak, yang lain aja deh, yang lain. Apa ya? Keras main fisik. Nah ya, main fisik. Nih, ini salah satu yang Fisik. sampah juga di dunia ini, lelaki yang main fisik ke ceweknya itu paling sampah sih. Main fisiknya kekerasan ya, bukan main fisik yang lain. Waduh. Ya Masya Anda berpasangan tidak pernah kontak fisik, itu berpasangan virtual Anda. Pasangan virtual. Nah, jadi ketemu di Tinder. Astagfirullahaladzim. Tantan maksudnya. Ya Allah. Oh ya Tantan. Nah terus kan karena misalnya suka mukul, karena kamu lihat dia orangnya keren gimana alasannya banyak lah. Kalau kita nih milih alasan tuh kayak kadang nggak logis banyak gitu lah kan. kalau alasan itu dia lagi kesel aja atau itu dia lagi emosi aja. Jangan Bun, lepaskan Shay. Jangan berharap dia bakal terus kita bersama dia berharap karena sama aku, apalagi ada cowok ini suka kali bilang semenjak samamu aku jadi gak pernah lagi bacot. Nanti juga habis nikah dia berubah kok. Terus dia nggak berubah, berharap nanti juga pas punya anak dia berubah nanti, kok. Gitu aja terus sampai meninggal. Jadi kalian tuh cobalah kurangin berpikir yang tidak logis. Memang kadang kita perlu berpikir yang yang ngikutin perasaan, ngikutin kata hati, it's okay. Tapi harus diimbangin gitu loh dengan sayangi diri sendiri dulu lah. Jangan sayangin orang lain duluan. Diri sendirimu tuh lebih seperti penting. Yang tema kita sebelumnya itu ya, Dan? Iya, memang. Apa tuh? Self love. Jadi Dan tapi nih Dan, kalau misalnya seseorang sudah terjerumus nih, pasangannya selingkuh misalnya, apa sih yang harus dilakukan kayak gitu selain melepas gitu ya? Mungkin sebelum lepas itu ada ada tahapan-tahapan lagi, nggak mungkin kayak langsung lepas gitu kan? Tapi sebenarnya ini pilihan sih. Iya, pilihan sih. Iya, yang misalnya nih Dan, kau diselingkuhin gitu ya Dan. Waduh. Jadi kau tuh langkah pertama yang harus kau lakukan itu menenangkan diri dulu nih Dan. Oke. Menenangkan diri dan mencari dukungan sosial. Karena kenapa ya? Biasanya orang yang diselingkuhin itu dampaknya besar sekali loh kepada korban selingkuh ini ya. Itu orang yang dihianati lah. Itu emang segitu besarnya sih. Aku ada kisah dari itu. Aku kan suka nonton bola kan. Itu ada seorang pemain gitu kan. Dia tuh jago banget waktu itu. Lagi on fire lah, lagi naik daun masa emasnya gitu. Tapi karena waktu itu diselingkuhin sama pasangannya gitu ya. Itu sampai ngedown, sampai depresi, sampai nggak bisa main gitu kan selama beberapa bulan. Nah itu maksudku sampai segede itu loh. Kita yang ngelihatnya kayak dampak negatifnya gitu. Iya, sampai orang yang kayak hebat banget, kuat banget, dia udah matang banget, ternyata bisa sedown itu gitu loh, sampai hancur banget gitu loh hidupnya. Iya. Banyak lagi Dan sebenarnya dampak negatifnya, karena ketika orang diselingkuhin misalnya kayak Wawa diselingkuhin nih, Wawa pasti ngerasa kayak emang serendah itukah aku, kayak emang aku nggak bisa jadi apa yang kamu mau. Jadi pertama tuh dia bisa merendahkan diri dulu nih, dia merendahkan diri serendah-rendahnya gitu. Kok bisa ya pasangan aku selingkuh kayak gitu kan Dan? Apalagi kok bisa ya dia lebih suka sama yang lebih bawah gitu standarnya daripada aku. Lebih pusing lagi pasti. Jadi kita
lebih merendahkan diri lagi kita tuh. Berarti aku berada di bawah orang ketiga itu gitu ya. Nah, terus makanya nih orang yang setelah diselingkuh itu ya haruslah cari dukungan sosial secepatnya. Tenangkan diri, cari dukungan sosial, karena hal itu nanti bisa berujung ke awalnya tadi kekhawatiran, kecemasan kayak gitu. Nah, nanti takutnya itu bisa jadi depresi. Iya. Kayak gitu. Kalau sudah tenang, ajaklah pasangannya itu untuk ngobrol, bicarakan perasaan kita, pokoknya kayak yang deep talk gitulah. Dan mana tahu nih, ya walaupun kalau misalnya dalam pernikahan kan nggak semudah itu ya buat berpisah ya. Ya utarakan perasaan kita, pokoknya utarakan semua apa yang kita rasakan, biar dia bisa juga setidaknya bersimpati dan alangkah baiknya berempati gitu ya. Nanti jadinya dia bisa berubah atau kayak gimana. Karena perselingkuhan itu bukan untuk dilupakan sih sebenarnya, kayak udahlah lupakan aja lah, manusia kan ada salah, hilaf, ya maklum. Nggak, selingkuh itu bukan untuk dilupakan, bukan untuk move on begitu aja. Benar. Tetapi kita itu yang dipikirnya itu gimana cara kita menyelesaikan hal itu, gimana nantinya pasangan kita bisa berubah, atau gimana kita bisa menjadi dewasa setelah kejadian itu gitu ya. Jadi kita harus membicarakan, ngobrol itu harus banget setelah adanya perselingkuhan. Nah, nanti keputusan apakah pisah atau enggaknya ya setelah obrolan itu tadi kayak gitu. Oke. Jadi emang harus itu ya, kayak yang kayaknya setiap kita punya masalah tuh emang yang pertama makanya dalam satu hubungan itu katanya nih, nggak tahu juga aku nih, yang paling penting itu komunikasi gitu kan. Komunikasi. Biar kita sama-sama tahu gitu loh. Jangan suruh lah pasangan kita tuh nebak-nebak. Peka menebak ekspresi gitu ya, tebak ekspresi aku ini. Kode ngambek diem. Terus tiba-tiba nanti tiba-tiba buat Insta story, curhat di story. Aduh, janganlah. Terus apa? Kurang-kurangi lah, bukan jangan kurang-kurangi. Tiba-tiba meledak gitu kan, itu salah gitu loh. Jadi coba kalian terapkan nih. Kan pasangannya juga bingung ya. Coba terapkan apa yang tadi dikasih tahu kan. Kayak mana langkah-langkahnya kalau ada apa-apa. Jangan ngasal gitu loh. Jangan gegabah gitu tiap ada masalah. Emang susah, tapi ya nggak ada salahnya nyoba, karena kita mencoba hal yang lebih baik itu salah satu tanda kalau kita mencoba untuk dewasa gitu loh. Nah, betul. Jadi intinya komunikasi ya, Dan ya. Komunikasi itu biar penting. Tidak ada dusta di antara kita. Iya kan selingkuh itu kejadian karena komunikasinya nggak bagus, karena dia nggak ngasih tahu kan, dirahasiakan, makanya terjadi selingkuh. Kan karena ada kerahasiaan tadi. Iya, menarik juga ya, Dan ya, ternyata selingkuh itu tidak sederhana yang kita pikirkan. Emang itu ada orang ketiga, udah sebatas itu aja gitu kan. Ribet sih kalau menurutku, karena ya mungkin kalau orang yang pacaran tuh ya tidak seribet itu mungkin kan, karena ya karena kasus yang ada di depan mata kita itu ya selingkuhnya setelah ada hubungan resmi gitu. Tapi yang ribet ini sebenarnya traumanya sih kalau menurutku, kasihannya tuh. Yang orang yang pernah diselingkuh, korbannya ya. Kita nih, kayak aku mencintai seseorang dengan sepenuh hati gitu kan. Kita udah all in gitu, berusaha semaksimal mungkin. Malah yang pihak satunya malah kayak gitu kan. Kita udah baik-baik ya. Mungkin kayak mana ya cara supaya gimana ya trauma gimana ya traumanya ini kadang ngeselin buat orang-orang lain juga gitu loh. Karena misalnya Wawa udah pernah diselingkuhin, terus misalnya ada orang yang mau sama Wawa nih, jadi mereka tuh bisa kehambat karena traumanya dulu gitu loh. Jadi kalian makanya obatin dulu. Bagi kalian semua nih yang pernah selingkuh dan pernah yang nggak pernah diselingkuh, yang pernah selingkuh nih, yang pernah melakukan selingkuh niat atau segala macam, tolonglah dikurang-kurangin gitu loh.
Iya, di dampaknya itu. besar sekali ke Iya, korbannya. ke korbannya, ke orang yang nanti ketemu korbannya, mereka pasti trauma loh, sumpah. Iya. Itu Iya, aku iya. nemu. Traumanya nanti menular Iya, jadinya ya. terus bisa jadi kayak benci sama cowok gitu kan, benci sama Iya, itu apalagi Kak, jadinya nggak mau berhubungan sama sekali gitu. Wah, itu sih yang apalagi parah. yang sampai udah nikah gitu kan, sampai sampai jangankan cuman korbannya cuman istrinya, anak-anaknya, keluarganya. Iya. Itu sumpah kasihan banget gitu loh. Banyak ya. Iya. Coba lah kalau mau. Jadi kalau mau selingkuh tuh pikirnya jangan 2-3 kali, Iya. pikir beribu-ribu kali lah. Iya, Dampaknya itu. bagi kalian nih, entah cowok mau cewek, kalau lagi kalian pusing, coba lah solusinya tuh bukan selingkuh gitu loh. Kalau lagi bosan, solusinya bukan selingkuh gitu loh. Selingkuh tidak pernah menjadi solusi. Kalian tuh selingkuh itu kayak ibarat solusi semu gitu loh. Cuman maya doang, bohong-bohongan doang, cuman bentar. Emang seneng gitu kan. Oh, makanya ada lagu zaman dulu tuh, tak selamanya selingkuh itu indah, asik. Itu kan emang karena memang tidak pernah indahnya cuma semu doang gitu loh, bohong-bohongan doang. Kalian seneng bentar, manipulatif ya sifatnya. Iya. Padahal kita tuh sadar setiap hubungan tuh ada bosan itu pasti gitu loh. Tapi yang naik turun fase. Bosan itu pasti. Yang jelas kita jangan pernah pergi kalau bosan gitu loh. Bosan tuh banyak loh. Kayak gini, kita kalau haus, kalau nggak ada minum dan cuman ada racun, kita nggak mungkin dong minum racun cuman karena haus. Iya. Nah, hausnya hilang, nyawa Anda juga hilang. Jadi itulah perumpamaan kalau kita milih selingkuh gitu ya. Perumpamaannya, kalau kita punya suatu masalah, ya selesaikan masalahnya itu dengan tuntas, solusi yang jelas, bukan dengan solusi yang ada embel-embel efek sampingnya. Oh, nanti efek sampingnya gini atau yang ya itu harus sesuai gitu loh. Jadi ya memulainya dari buat para pendengar nih ya. Buat para pendengar udah tahu kan tadi kayak selingkuh itu kenapa, selingkuh itu dimulai dari apa gitu ya. Iya. Dan dampaknya kayak gimana, sampai yang terakhir ini yang kita bahas dampaknya segimana besarnya. Jadi kalau mau selingkuh tuh jangan pikir 2 atau 3 kali aja, tapi beribu-ribu kali. Iya. Karena ya memang dampaknya sebesar itu guys. Dan jangan sampai dampak negatif nih ya. Nggak ada dampak positifnya tuh, hampir nggak ada. Nggak ada. Iya, nggak ada. Jadi untuk kalian ya carilah solusi-solusi lain gitu kan. Jangan pernah, tolong siapapun yang mendengarkan ini, tolong dengarkan, jangan pernah selingkuh apapun yang terjadi. Terus ada lagi kadang orang menganggap, aku kan selingkuhin balik. Tidak seperti itu. Aneh sekali. Tidak ada pembalas dendaman seperti itu. Jangan. Cobalah kita untuk jadi pribadi yang lebih baik tuh mulai dari diri sendiri, hal-hal kecil gitu loh. Jangan sampai kita menanam hal-hal yang kita anggap sepele kok. Enggak. Kita tanam dari hal-hal yang sepele itu bisa jadi hal-hal gede gitu loh. Jadi makanya mesti diperhatikan benar-benar gitu. Kalau dampaknya untuk kita sendiri sih it's okay, itu serah kalian lah gitu kan. Iya. Terserah lah mau ngapain. Itu udah hak kalian. Itu untuk diri diri kalian sendiri. Tapi kan kalau selingkuh ini nggak gitu. Banyak banget yang kena. Nah, jangan sampai banyak korbannya. Banyak korbannya. Kalau kalian punya agama gitu kan dan percaya dosa gitu kan, itu gede banget dosanya sampai berarti selama dia stres, selama dia masih ngerasa trauma, ya antum dosa, akhi ukhti, menyumbangkan dosa kepada diri sendiri. Menderita, membuat orang menderita itu sangat dosa. Anda memasuk ke neraka yang paling bawah. Makanya Oke. Seru sekali ternyata perbincangan tentang selingkuh ini ya. Iyalah. Itu. Karena memang lagi hype banget ya Dan. Nggak tahu, tiba-tiba ngetren selingkuh gitu. Aneh banget. Iya, kok bisa trennya selingkuh gitu ya.
Kayak tiba-tiba ada aja pasangan yang selingkuh gitu, yang kita lihat public figure atau apalagi yang baru-baru ini mengejutkan parah gitu kan. Enggak ya kita orang ngelihatnya baik-baik, tidak ada baik-baik. Tidak bisa kita memandang orang dari covernya. Aduh, udah Iya. Itulah. semakin panas juga nih lama-lama nih. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan lah buat bisa membuat diri kita dulu nih sendiri sadar, para pendengar juga, dan nggak melakukan hal yang sama. Dan kalau misalnya kalian Semoga fenomena perselingkuhan ini berkurang gitu ya. Kalian atau merasakan pernah trauma atau pernah akhirnya diselingkuhin, ya mudah-mudahan kalian cepat pulih lah dari trauma itu. Pulih. Dan juga Kalau percayalah. memang susah pulih, ada profesional yang bisa membantu Anda. Gitu. Betul. Meminta pertolongan itu ya kayak aku bilang tadi, carilah solusi itu segaris gitu loh, jangan sampai ada efek samping segala macam. Itu sih kalau dari aku. Mudah-mudahan lah kita nggak pernah diselingkuhin dan juga nggak pernah selingkuh. Amin ya Allah. Amin. Yuk. Oke, mungkin cukup sekian ya podcast selingkuh kali ini. Sampai jumpa di episode di podcast selanjutnya. Bye guys. Bye-bye. Bye. The 8 Podcast.